Halo civilian dan teman-teman teknik sipil. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita kan sudah membuat PI dan juga alignment vertikal dan juga menghitung super elevation. Pada video kita kali ini, kita akan membahas cara membuat koridor dan juga menghitung volume cut and fill. Pertama kita harus tahu dulu apa nama dari alignment horizontal kita. Seperti ini kan keluar namanya alignment horizontal. Jadi kita harus tahu apa aja namanya. Karena dalam buat koridor nanti kita akan memasukkan semuanya. Ini surface latihan 1, ini alignment vertikal dan juga alignment horizontal ya. Selanjutnya pertama-tama kita akan membuat assembly terlebih dahulu. Kita pilih koridor, kita klik create assembly, kemudian kita beri nama contoh assembly 1, 2, 3 contohnya. Kemudian untuk kode set style-nya kita pilih yang IWBN kode set style, kemudian kita OK. Kita taruh di tempat yang kosong. Nah, ukurannya kecil ya. Jadi kalau bisa kita berikan circle atau rectangle untuk memberikan tanda, takutnya hilang. Ini kita berikan tanda circle. Nah, selain circle, kalian juga bisa menggunakan rectangle. Nah, setelah kita membuat assembly, selanjutnya kita akan buat bagian-bagian jalannya. Buatnya bisa kita klik koridor, kemudian kita pilih sub-assembly tool palette. Nanti akan muncul menu seperti ini. Atau bisa juga dengan mengklik bagian sini. Ini di home, kemudian di sebelahnya tool base ada tool palette, kita klik. Nah, akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya kita klik di sini pada susunan, kita pilih lens. Kita pilih lens super elevation action or. Kita klik, selanjutnya kita klik pada sumbu assembly-nya. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk settingnya nanti dulu kita buat terlebih dahulu untuk bagian trotoarnya, bagian tepinya. Kita pilih shoulder. Kita pakai shoulder external. Kita klik. Selanjutnya kita zoom. Pastikan mengenai titik lingkaran yang paling atas. Nah, akhirnya kita skip. Pastikan untuk mengeskip ya. Nah, jadi perintah sebelumnya bisa terhapus. Kemudian kita klik kanan, pilih properties. Di sini kita edit. Untuk panjangnya kita bisa buat 1,5 meter. Kemudian untuk super elevation-nya kita bisa buat right insert super elevation. Kemudian untuk shoulder shape-nya tetap 2, ini tetap 2. Untuk back depth-nya kita buat 0. Ini juga 0. Ini kita buat 0,45. Enter. Sudah selesai. Hanya kita pindah ke escape dulu. Kita pindah ke bagian perkerasan. Di sini kita buat misal panjangnya width-nya itu 3,5 ya. Untuk ketebalannya tetap sesuaikan saja dengan hasil perhitungan ya. Kemudian untuk super elevation-nya kita ubah ke right inside right line object. Nah,
Selanjutnya sudah selesai. 3,5 tetap. Itu. Nah, sudah selesai. Itu kita akan membuat bagian cut and fill-nya ya, bagian yang akan ditimbun atau bagian yang akan digali. Kita pindah ke dialect. Kita pilih buat latihan, kita pilih dialect general. Kita zoom bagian sini, paskan pada lingkaran. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini merupakan bagian yang akan di-cut, sedangkan ini adalah bagian yang akan di-fill dan ditimbun. Nah, pada bagian sini kita escape. Kita klik, kita pilih properties. Nah, di sini kita ubah. Untuk flat cut-nya, untuk medium cut-nya kita ganti 3. Kita klik 3 aja, nanti akan otomatis 1:3. 3 untuk flat cut slope-nya, terus step cut slope-nya juga ganti 3. Selanjutnya untuk cut fill-nya, bagian fill atau bagian dimana kita ganti 3 juga. Ini kita ganti 3. Selesai. Nah, setelah kita ganti 3, sudah selesai. Selanjutnya kita tutup. Terus kita pilih sini. Kita pilih sini juga. Nah, selanjutnya kita akan memirror untuk bagian yang sebelah satunya. Untuk memirror kalian jangan menggunakan MI ya. Kalian pilih, karena ini Civil 3D ada bagi tempat untuk memirrornya sendiri, yaitu dengan klik kanan, pilih mirror, klik pada assembly, klik, otomatis di sini akan berubah. Tetapi untuk settingan pada bagian perkerasannya masih sesuai dengan yang sebelumnya karena akan mirror. Jadi untuk settingannya tetap sama seperti itu. Jadi kita perlu menyetingnya juga terlebih dahulu. Kita klik pada bagian sini, kemudian kita klik properties. Kita ubah untuk super elevation-nya, kita ubah ke left line offset. Nah, ya, kita tutup. Setelah kita membuat assembly, selanjutnya kita akan membuat koridor. Membuatnya cukup mudah. Kita klik koridor pada menu atas ini, kemudian kita klik create koridor. Kita akan beri nama koridornya koridor tugas 1 sel. Kemudian untuk alignment-nya, pastikan alignment tadi alignment horizontal. Kan saya sudah sebutkan di awal, kita harus tahu bagian-bagian dari tugas kita atau proyek kita. Terus untuk profilnya, pakai alignment vertikal. Kemudian untuk assembly, kita harus pakai assembly yang sudah kita buat tadi. Untuk target surface-nya, ya yang sudah saya sebutkan tadi, surface latihan 1. Selanjutnya kita OK. Di sini kita OK. Kita red build di koridor. Masih loading ya. Dan sudah selesai. Nah, ini merupakan tampilannya ya. Tapi dalam proyek tidak mungkin tampilannya seperti ini. Jadi kita pilih pada bagian koridor, kita klik kanan. Selanjutnya kita ke koridor properties.
Untuk objek stylenya kita ubah ke IWBN not show, parameter tetap, terus untuk kodenya tetap. Selanjutnya fitur lens. Pada fitur lens untuk IPS PAV1 kita matikan. Terus IPS bukan ini. IPS base-nya juga kita matikan. Dan juga IPS PAV2 kita matikan juga. IPS PAV2 kita matikan. Selanjutnya kita pindah ke surface. Untuk surface kita tambahkan di sini. Kita ganti nama datum. Selanjutnya di sini kita ubah ke datum. Kita masukkan atau kita klik tanda plus. Kita centang di sini. Hanya kita pindah ke berbaris. Di sini kita klik kanan. Klik pada berbaris, klik kanan, kemudian pilih add automatically. Selanjutnya pilih daylight. Oke, kemudian kita pindah ke kita apply dulu ya. Apply full corridor. Oke. Nah, nanti akan muncul tanda-tanda pink seperti ini atau garis-garis survei pink yang seperti ini. Di sini kita klik kanan. Jadi pilih surface properties untuk tidak menunjukkan garis-garis pink itu ya. Kita pilih ini, surface style-nya kita ubah ke no display. Kita apply, kita oke. Nah, sudah hilang garis-garis warna pinknya, tapi tetap ada ya. Selanjutnya kita akan munculkan bagian dari cut and fill-nya. Kita klik kanan pada koridor, kita pilih koridor properties. Hanya di sini pada koridor properties, di sini kita pilih add slope pattern. Kita pilih dari yang tepi, bagian luar, kita pilih daylight file, oke. Selanjutnya yang dalam, kita pilih hingga, oke. Kita add lagi untuk sebelah satunya. Yang merah adalah bagian cut, jadi pilih daylight cut. Yang hijau adalah daerah fill atau timbunan, pilih hingga, oke. Kemudian kita add lagi. Ada bagian yang lain. Contohnya bagian sini. Kita klik daylight cut, oke. Sini hingga. Kita lakukan sampai semuanya sudah kita beri daylight cut, oke. Oke. Kita add lagi untuk bagian sini. Ya, ini merupakan bagian dari fill atau timbunan, daylight fill hingga, oke. Dan add slope, daylight fill, oke. Sini kita pilih hingga, oke. Nah, kita add lagi pada bagian sini. Daylight cut. Kita pilih daylight cut, terus sini kita pilih hingga. Lagi di sini daylight cut, oke. Terus hingga, oke. Kita add slope lagi pada bagian sini. Daylight cut, oke.
Ini lagi. Sampai semua bagiannya ya, ini merupakan bagian terakhir ya, bagian galian atau cut. Sebelah satunya lagi cut. Oke, sini ini oke. Nah, tampilannya belum berubah karena masih dalam bentuk basic. Nah, perlu diingat pada proyek, pada lapangan nanti bakalan itu warnanya kan hitam putih ya. Makanya perlu kita add loop patterns karena untuk menunjukkan bagian mana yang merupakan timbunan dan bagian mana yang merupakan galian. Karena waktu ngeplot nanti tidak akan warna merah dan hijau seperti itu. Jadi di sini kita ubah untuk fill, daily fill, kita ubah di sini menjadi fill. Oke. Kemudian yang sini daily cut, bagian dari galian, kita ubah ke cut. Oke. Di sini juga cut, kita klik sini, kita ganti cut, kita oke. Selanjutnya di sini daily cut juga kita ganti basic menjadi cut sesuai dengan tadi gambarnya. Sini fill, kita ubah ke fill. Oke, terus di sini fill lagi, kita ubah ke fill, basic fill. Ini merupakan cut, jadi kita ubah ke cut. Terus sampai bagian yang terakhir. Sini kita ubah ke cut, oke, terus cut, oke, cut, oke, terus ini merupakan bagian fill atau timbunan. Oke, fill lagi, slide-nya ada cut, di sini ada cut. Kita oke. Nah, misal garis-garis kecilnya ini dari dalam merupakan, berarti menunjukkan bahwa pada bagian sini merupakan bagian dari timbunan. Sedangkan kalau dari luar seperti ini, maka bagian sini merupakan bagian dari galian atau cut. Karena pada lapangan nantinya tidak akan berwarna hijau dan merah seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghitung volume dari add and fill-nya. Ya, itu pertama-tama kita pilih section. Di sini section kita pilih create sample length. Kita enter. Pastikan alignmentnya sini alignment horizontal, alignment kita oke. Selanjutnya di sini kita oke saja. Di sini kita pilih rank of station. Nah, di sini untuk station range-nya kita ubah ke file. Kemudian di sini untuk clip sweat width-nya kita ubah ke 25. Di sini juga kita ubah ke 25. Absolute-nya kita ubah ke 50.
50. Di sini juga kita ubah ke 50 untuk increment along spiralnya. Kemudian untuk range startnya kita ubah ke true. Di sini kita ubah ke true juga. Selanjutnya kita oke. Setelah kita oke, di sini laptopnya agak sedikit lemot, mohon bersabar. Kita enter di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita pilih section lagi. Kita pilih multiple section view. Untuk section view name-nya kita beri nama cross section. Terus untuk section view style-nya kita ubah ke IWPN section view. Selanjutnya kita next. Kita klik dulu. Sudah selesai ternyata, kita next. Nah, untuk di sini kita pilih yang A3S section 1 to 500. Nah, seperti ini. Misal tidak ada, maka kita perlu memasukkan template di sini. Nah, template sudah saya masukkan di sini. Kita klik sini saja, kita pilih template-nya, kemudian kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada, jadi langsung saja ISO A3 section 1 to 500. Kita oke. Selanjutnya di sini kita next. Ini merupakan offset range-nya untuk otomatis ya. Jadi untuk left sini 25, untuk right-nya 25. Kemudian kita next. Di sini kita next. Selanjutnya di sini juga kita next. Nah, untuk offset style-nya kita pilih LTT section. Kemudian untuk surface 1 kita pilih surface latihan 1. Ini koridor. Kemudian kita create section view. Kita cari tempat yang kosong di sini ya. Nanti akan loading seperti ini. Dan akan muncul seperti ini, bagian-bagian seperti ini. Ini merupakan bagian dari gambar kita, merupakan potongan dari ini elevasi alignment horizontal kita ya. Merupakan bagian cut and fill-nya. Setelah itu kita lanjut ke surface, ke section lagi. Kita pilih complete material. Kita akan masukkan material. Di sini kita oke. Darinya di sini kita ubah ke untuk EG-nya kita ubah ke survei 1. Selanjutnya di sini kita ubah ke koridor datum. Setelah itu kita oke. Masih loading, mohon bersabar. Di sini agak sedikit ya loading ya untuk laptopnya, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah lancar ya. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan label. Untuk masukkan labelnya kita di sini section label.
total dari volume, total volume. Nah, di sini kita pastikan horizontal material, terus di sini kita ubah ke 200. Kita oke. Kita taruh di tempat yang kosong sini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk lagi ke section. Pada sini kita pilih complete material lagi. Kita oke. Nah, pada bagian sini selanjutnya kita pilih import another criteria. Pada bagian sini kita ubah ke material list. Kita oke. Sini kita ubah ke F1. Sini material base 2. Submaterial kita ubah ke submaterial. Selanjutnya kita oke. Setelah kita oke, untuk bagian sini kita ganti nama menjadi galian dan timbunan. Terus sini kita ubah ke material perkerasan. Material. Selesai. Setelah itu kita pilih, ini tetap surface. Kita add new material. Untuk pavement-nya kita hapus. Kemudian setelah itu kita surface lagi. Untuk kita add lagi di sini. Untuk materinya kita ganti pave. Ini kita ubah menjadi struktur. Kemudian data type kita ubah ke corridor shapes. Kemudian ini tugas pave 1 kita add. Kemudian ganti pave 2. Kita add lagi. Selesai. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita oke. Kita apply, kita oke saja. Masih loading. Agak sedikit lama untuk loadingnya ternyata. Nah, kemudian kita add label di sini. Add label. Pilih material. Kemudian kita pilih pada bagian select material, kita ganti ke material perkerasan. Pertama kita masukkan pave. Kemudian kita ubah di sini menjadi 200. Oke. Kita taruh di sebelahnya sini. Terus kita keluarkan lagi, pilih section,
add label, material volume, kita ubah ke material perkerasan lagi, kita ubah ke base, ini kita ubah 200, kita oke. Kita taruh sebelahnya lagi sini. Selanjutnya kita section lagi, kita pilih lagi add labelnya, kita masukkan, kita keluarkan lagi labelnya material volume. Di sini kita ubah ke material perkerasan. Kemudian di sini kita ubah ke subbase. Nah, di sini kita ubah ke 200, selanjutnya kita oke saja di sini ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita beri nama agar kita tidak bingung juga, MT. Material pave. Material. Dan fontnya bisa kita perbesar ya. Kita buat ukurannya 4 meter. Ya, masih agak lemot, mutar, hilang. Nah, kita pindahkan, kita paskan tengah di sini. Oke, selanjutnya kita copy, taruh di sebelahnya juga. Ini yang pave, ini yang subbase. Kita ganti sini. Ya, kita ganti base, itu namanya material base. Selanjutnya di sini kita ganti subbase. Kita perpanjang ya. Iya, sudah selesai. Selanjutnya kita pilih di sini, kita pilih salah satu saja. Kita klik sini, kemudian klik kanan. Kita pilih select view group properties. Nah, pada bagian sini selanjutnya kita pindah ke, saya cari dulu sini. Material, display cut sini. Pada bagian cut material sini kita klik, terus sini kita cut material, kita langsung ke kuas. Ya, dari sini kita bagian display. Untuk sini kita ubah, untuk view direction-nya kita ubah ke section. Terus untuk angle-nya kita ubah ke 45 derajat. Untuk skalanya kita ubah 0,05. Kita oke. Oke. Dan untuk fill-nya juga kita ke kuas ini. Untuk view direction-nya kita ganti ke section juga. Untuk angle-nya kita ubah ke 45. Untuk scale-nya juga sama, 0,05. Oke. Kemudian di sini kita oke. Kemudian kita apply. Kita oke. Nah, sudah terlihat ada perubahan ya di sini. Nah, sudah terlihat ada perubahan pada bagian sini. Kita klik lagi. Selanjutnya kita pilih section view properties. Kita edit di sini. Kemudian kita pindah ke bench. Oh, bukan, sepertinya kita klik lagi sini, kita klik kanan, kita
pilih edit section view style. Kemudian kita coba centang semua. Sini kita centang, centang, centang. Sini juga kita centang, centang. Apakah ada terjadi perubahan? Kita apply. Oke. Ya, sudah terjadi perubahan. Masih agak sedikit loading untuk civil 3D-nya. Mohon bersabar, jadi agak sedikit kita tunggu. Nah, selanjutnya kita klik sini. Kita klik kanan, kita select similar. Kita move, kita paskan tengah ya. Karena ini tidak pas di tengah, jadi kita move saja agar pas di tengah. Kita move, kita paskan tengah. Ya, ada sedikit loading. Kita sabar saja, kita tunggu ya. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan hasil dari perhitungan kita ke Excel. Jadi kita pilih sini, kita pilih section, kemudian generate volume report, galian timbunan, kita centang sini, kemudian kita OK. Yes, kita yes saja. Kita yes. Ada sedikit loading di sini ya. Jadi kita tunggu saja. Ini untuk loadingnya. Oh, ternyata di belakangnya ya. Nah, ini sudah keluar untuk volume reportanya. Jadi sini kita copy saja sampai ke bawah semuanya. Kita copy. Selanjutnya kita pindah ke Excel. Nah, kita klik Excel-nya. Kita paste. Nah, ini sudah jadi untuk Excel-nya dari volume galian dan timbunan kita atau cut and fill-nya. Baik, sekian tutorial dari saya untuk membuat koridor dan menghitung volume dari cut and fill. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.